warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Stikes Mutiara Mahakam, Prodi Administrasi Rumah Sakit semester 4 dari kelompok 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan SDM adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Selanjutnya perencanaan tenaga atau staff development di sebuah rumah sakit didasarkan pada 4 faktor, yaitu kebutuhan tenaga baru, tenaga yang sudah disediakan, tenaga yang sudah berhenti atau pensiun, dan tenaga yang akan pensiun. Baik, selanjutnya saya akan alihkan materi ini kepada rekan saya. Oke, selanjutnya B. Penempatan tenaga kerja di rumah sakit. Jadi, proses penempatan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan karyawan yang kompeten dan yang dibutuhkan dalam suatu rumah sakit. Karena pemindahan yang tepat dalam posisi atau jabatan akan membantu rumah sakit dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Wilson Bangun 2012, penempatan berkaitan dengan penyesuaian kemampuan dan bakat seseorang dengan pekerjaan yang dikerjakannya. Jadi, seseorang diberikan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan pekerjaannya. Dan apabila terjadi kesalahan dalam penempatan karyawan pada pekerjaan, maka bisa jadi berdampak pada kurangnya semangat kerja dan kemudian berlanjut pada rendahnya prestasi kerja dan tingginya tingkat turnover dan absensi karyawan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penempatan pegawai. Yang pertama ada pendidikan, kedua ada pengetahuan kerja, ketiga ada keterampilan kerja, keempat ada pengalaman kerja. 3 jenis penting dalam penempatan karyawan. Yang pertama ada promosi. Promosi itu apabila seseorang karyawan dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain. Dari jabatan baru tersebut dia memperoleh pembayaran yang lebih tinggi dan tanggung jawab yang lebih banyak dan jabatan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada mutasi. Mutasi itu ketika seorang pegawai dipindahkan dari jabatannya ke jabatan lain yang pembayaran, tanggung jawab, serta tingkat dan jenjang posisinya sama. Selanjutnya ada demosi, yaitu ketika karyawan dipindahkan dari jabatannya ke jabatan lain di mana pembayaran, tanggung jawab, dan tingkat jabatannya lebih rendah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pelatihan keterampilan kerja di rumah sakit. Jadi untuk pengertiannya terlebih dahulu, pelatihan adalah sebuah proses meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan sumber daya manusia. Dalam konteks ini, pelatihan juga mengubah sikap dan juga perilaku sumber daya manusia agar dalam melakukan pekerjaannya, sumber daya manusia dapat bekerja lebih efektif. Kemudian ada pun tujuan dan juga manfaat dari adanya sebuah pelatihan. Pertama, menambah pengetahuan baru. Yang kedua, mengasah kemampuan bekerja. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan. Yang keempat, meningkatkan rasa tanggung jawab. Yang kelima, meningkatkan ketaatan. Yang keenam, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketujuh, memperdalam rasa memiliki organisasi. Yang kedelapan, memberikan motivasi kerja. Yang ke-9, memahami lingkungan kerja. Yang ke-10, memahami budaya organisasi. Yang ke-11, membentuk teamwork. Dan yang terakhir adalah menambah loyalitas. Setelah kita mengetahui tujuan dari pelatihan, nah di sini kita akan membahas terkait dengan manfaat dari pelatihan. Yang pertama yaitu perencanaan karir. Jadi dengan kita mengikuti pelatihan, kemungkinan besar itu kita mudah dapat mendapatkan pekerjaan karena dengan adanya pelatihan itu dapat menambah keterampilan kita dan juga menambah pengetahuan kita. Terus yang kedua, manfaat yang kedua yaitu kompensasi dan
pelatihan bisa saja kita dipromosikan jabatannya jadi lebih tinggi, yang dimana kompensasinya itu lebih meningkat juga. Terus manfaat yang ketiga yaitu sebagai alat negosiasi. Yang keempat, memiliki kepuasan tersendiri karena kita merasa percaya diri atas kemampuan yang kita miliki karena kita telah melakukan pelatihan, mengikuti sebuah pelatihan. Dan yang kelima adalah sebagai refreshing. Kemudian ada pun beberapa metode dalam pelatihan. Yang pertama yaitu on the job, di mana para peserta pelatihan itu langsung bekerja di tempat untuk belajar dan mengikuti atau meniru suatu pekerjaan di bawah bimbingan seorang pengawas. Ini salah satu contohnya seperti saat kita melakukan residensi kemarin, di mana kita dilatih langsung harus mengikuti instruktur dari pengawas. Kemudian yang kedua yaitu vestibule, di mana dilakukan di dalam kelas. Biasanya metode ini diselenggarakan oleh organisasi untuk memperkenalkan pekerjaan kepada pekerja baru dan melatih mereka untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah metode demonstration and example. Metode di sini adalah pelatihan yang dilakukan dengan cara memperagakan dan juga menjelaskan bagaimana cara-cara mengerjakan sesuai pekerjaan melalui contoh-contoh dan juga percobaan yang didemonstrasikan. Nah, dalam metode ini biasanya pelatih mempersiapkan alat peraga seperti gambar, teks, video, dan juga berdiskusi. Jadi contoh dari demonstrasi ini adalah BLS yang pernah kita lakukan yang kemarin, itu Basic Life Support, di mana seorang pelatih itu kan awalnya memberikan kita gambaran dan juga penjelasan, kemudian memberikan pemateri dan juga dia mencontohkan bagaimana caranya. Yang kemudian nantinya kita melakukan hal itu juga, dilakukan juga oleh kita gitu, pelatihan. Nah, metode yang keempat adalah simulation atau simulasi. Metode pelatihan ini merupakan menggambarkan suatu situasi ataupun kejadian yang ditampilkan semirip mungkin dengan situasi yang sebenarnya. Metode simulasi ini contohnya seperti simulasi kebakaran, simulasi gempa bumi, itu biasanya kan ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, itu konsepnya benar-benar kayak kejadian sesungguhnya. Contohnya tuh di Puskesmas Segiri kemarin mereka ada simulasi kebakaran, dimana ya ada juga strukturnya, mereka membantu mengatur ya benar-benar seperti sesuai dengan kejadian. Ada yang sebagai pasien, nanti ada tim penyelamat dan segala macamnya. Kemudian metode yang kelima yaitu apprenticeship. Metode pelatihan ini adalah suatu cara mengembangkan keahlian sehingga para pekerja yang bersangkutan dapat mempelajari segala aspek dan pekerjaannya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada suara-suara yang kurang mengenakan karena para tetangga sedang bergosip teriak. Yang terakhir adalah metode classroom methods. Metode ini dilakukan di dalam kelas, contohnya perkuliahan, ceramah, habis itu conference atau rapat, role play, ataupun juga seminar. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan alasan pekerja harus melakukan pelatihan. Yang pertama itu belum berpengalaman. Jadi seorang pekerja yang belum berpengalaman, belum memiliki kemampuan apapun, itu bisa melakukan sebuah pelatihan, di mana dalam pelatihan ini seperti dengan tujuan yang tadi saya jelaskan, yang salah satunya itu meningkatkan pengetahuan dan juga menambah atau mengasah keterampilan. Jadi dengan adanya pelatihan itu dapat menumbuhkan rasa percaya diri kita dengan skill yang kita miliki. Terus yang kedua yaitu kebutuhan organisasi yang belum mendesak. Ini contohnya seperti sebuah organisasi yang ingin membuka cabang. Nah, di mana dia harus mempersiapkan sumber daya manusianya, dan sumber daya manusianya ini bisa dilakukan sebuah pelatihan terlebih dahulu agar mampu untuk mengoperasionalkan nantinya. Kemudian yang ketiga terkait dengan kebutuhan agak mendesak. Ini contohnya dalam sebuah organisasi salah satu pekerjanya itu meninggal dunia, di mana
harus benar-benar ada seorang pengganti yang menduduki posisinya. Nah, itu bisa dilakukan sebuah pelatihan terlebih dahulu agar dia siap untuk menempati posisi yang kosong tadi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya, materi ketiga yang akan disampaikan oleh Rustina. D. Proyeksi tenaga kerja di rumah sakit. Pelatihan dapat dilakukan pada semua tingkatan organisasi. Kendala yang terjadi adalah beberapa organisasi mengabaikan pelatihan karena menganggap pelatihan dapat mengeluarkan biaya yang besar sehingga dapat mempengaruhi profitabilitas organisasi, dan kemungkinan SDM yang sudah banyak mendapatkan pelatihan akan berpindah kepada organisasi lainnya. Pendekatan dalam pelatihan. Yang pertama itu ada pendekatan internal. Pendekatan internal adalah pendekatan yang digunakan untuk memberikan pelatihan dengan fasilitas dan organisasi. 2. Pendekatan eksternal. Pendekatan eksternal adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara mendaftarkan pekerjaan pada program atau kegiatan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, organisasi profesional, dan organisasi pelatihan swasta. Pendekatan yang paling sering dilakukan adalah mendaftarkan pekerjaan dalam pelatihan jangka pendek dalam jam kerja dan mendaftarkan pekerjaan dalam jangka panjang seperti kursus. Pendekatan eksternal terutama digunakan untuk mengembangkan keterampilan khususnya di pekerja. Pendekatan kemitraan. Dewasa ini telah banyak terjalin kemitraan antara organisasi bisnis dengan perguruan tinggi untuk memberikan postgraduate training. Kemitraan dengan perguruan tinggi memberikan keuntungan kepada organisasi yang ingin menyelenggarakan pelatihan bagi para pekerjanya. Perguruan tinggi memiliki tenaga profesional dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Perguruan tinggi juga memiliki sumber daya manusia yang profesional dan terlatih sehingga dapat menghemat biaya pelatihan. Keuntungannya yakni adanya kredibilitas, formalisasi, standarisasi, dan fleksibilitas yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Adapun manfaat bagi pekerja setelah mengikuti pelatihan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan karir, artinya bermanfaat bagi karyawan untuk merancang karirnya ke depan lebih baik. Yang kedua itu ada kompensasi, maksudnya dengan mengikuti pelatihan, pekerja akan memperoleh kompensasi yang lebih baik, mengingat kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan meningkat. Yang ketiga itu alat negosiasi, artinya pekerja akan mewakili nilai tawar yang lebih baik karena sudah memiliki kemampuan dan keahlian tertentu. Memiliki kepuasan tersendiri, artinya pekerja akan memiliki rasa kepuasan sendiri dalam bekerja setelah mengikuti pelatihan. Yang kelima itu ada refreshing, artinya pelatihan merupakan tempat atau sarana liburan bagi pekerja, terutama pekerja lama. Adalah satu peserta pelatih. Calon peserta pelatih merupakan faktor utama berhasil tidaknya suatu pelatih dan pengembangan karyawan. Yang kedua itu ada instruktur atau pelatih. Instruktur atau staf pengajar adalah mereka yang akan memberikan materi pelatih dan membentuk perilaku karyawan. Yang ketiga itu materi pelatihan. Materi pelatihan merupakan materi atau bahan ajar yang akan diberikan kepada peserta pelatih. Yang keempat itu lokasi pelatihan, merupakan tempat untuk memberikan pelatihan, apakah di luar organisasi atau di dalam organisasi. Yang kelima itu ada lingkungan pelatihan, pengaruh dari lingkungan seperti kenyamanan tempat pelatihan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai tentu akan memberikan hasil yang lebih positif. Yang keenam itu ada waktu pelatihan. Waktu pelatihan maksudnya adalah waktu dimulai dan berakhirnya suatu pelatihan.